Gimana Di dalam gimana? diri Allah itu saya ada etimologinya Tuhan. apa? Apa siapa Oke. namanya tuh? Edi Dulu, Badai, sinyal lu jelek Edi Badai. Biar Iya. kiamat ya, biar Diam kiamat dulu, masuk. ah. Lanjut. Oke. Jadi ketika Anda mau mengatakan triteos, ya, itu Anda harus tahu definisinya teos itu apa. Theos ya itu adalah dewa kan. Kalau dalam Yunani kan theos dewa, itu diambil dari kata Elohim. El artinya otoritas. Nah, terus Etimologinya apa? etimologi kata Elohim. Elohim itu artinya Allah. Elohim adalah otoritas. El diambil dari kata Elohim itu otoritas yang banyak. Tapi otoritas yang mengatasi segala otoritas adalah Yotevate. Ya, terus apa definisinya? Allah itu adalah otoritas. Apa definisinya? Itu aja definisinya. Memang apa? Ada lagi? Silakan. Otoritas. Ya silakan. Kalau memang Ini ada lagi layarnya silakan. error ya? Nggak, aman. Oke, silakan Pak Amir. Etimologi Jama, terminologi. Iya, apa? Definisinya Allah itu apa? Definisi kalau dalam definisi etimologi. secara umum ya, definisi Allah. Islam jangan masuk dulu. Iya, Lanjut. oke. Jadi definisi Allah kalau dari KBBI itu kan Allah yang disembah, itu Allah ya. Nah, kita tidak Oke, masuk kepada definisi sesembahan. itu. Iya, Iya, gini. Kita Sesembahan. tidak masuk kepada definisi itu karena kalau Allah itu diterjemahkan dari Elohim, tidak Enggak, ada tidak. umum. Orang Kristen pun mengatakan ya Elohim, nanti Oke. mau Allah, mau Oke. nanti Theos, mau itu Allah. Itu definisinya sesembahan. Oke, ya Nah, silakan. sepakat nggak tuh Herdi? Definisinya sesembahan sepakat nggak? Ya, secara umum, oke silakan. Nah, Lanjut. Sekarang Oke. ketika Anda mengatakan Tritheos, tentu harus ada tiga Tiga sesembahan. sesembahan. Tiga sesembahan yang gimana? Yang kehendaknya berbeda. Oke, ya, oke. Terus? Nah, jadi di dalam kekristenan mengatakan keesaan Allah itu bukan berarti ketika ada Bapa, Firman, dan Rohnya, itu dikatakan tiga sesembahan yang berbeda kehendaknya. Justru satu, kehendak ilahinya satu. Yesus punya kehendak, benar? Terus kehendak dari dirinya sendiri atau kehendak dari Bapa? Oke, kehendak dirinya sendiri. Oke, terus? Coba kamu baca Yohanes 5 ayat 30. Bukan kita bukan mau masuk ke situ. Kenapa, Pak? Saya Berarti ayat itu salah. bukan tentang ayat itu. Saya mau Kamu kalau membuktikan. bilang dari dirinya sendiri, Yohanes 5 ayat 30 salah. Iya, makanya saya ingin buktikan. Kalau masuk ke situ gampang. Dibaca Oke. dulu. Yohanes 5 ayat 30. Oke, good. Kalau mau masuk ke situ nggak masalah. Ya, Oke. coba. Ya, Coba dibaca. Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5. Oke. Jadi nanti jatuhnya di situ Yesus itu adalah Bapa itu. Tapi Ya, coba. apakah Anda Coba. terima? Apakah Anda terima? Itu berarti kalau Allah Bapa ya aneh. Oke. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Nah, Pertanyaan. kehendak dia. Oke, Itu jadi menyatakan loh kehendak dia. oke, jadi Nah, sekarang Sebentar, menurut Anda dia itu siapa? Bapak, oke. Terus? Bapak. Sekarang ayat 26. Sebentar, jangan dulu loncat. Gini. Jadi kehendak Yesus, kehendak Bapa, benar? Kehendak Yesus ya ada. Jadi kehendak Yesus Aduh, itu. sebentar. Kehendak Yesus itu ya, berdasarkan kehendak kehendak Bapa. Bapa. Jadi satu sumber. Iya, jadi Kalau Yesus Anda itu mengatakan ada tiga sumber, berarti ya itu menunjukkan ada tiga Bapa di situ. oke, gantian ya. Jadi gini. Jadi kehendak Yesus dia ini adalah kehendak Bapa, benar? Oke, apakah Yesus itu Bapa sendiri? Ya enggak. Nah, Yang berarti kehendak Bapa kok. berarti Masa Bapa tidak dapat berbuat apa-apa? Konsisten aja, Bro. loh katamu Kalau tadi kehendak Yesus itu Yesus kehendak Bapa, Bapa. berarti Bapa mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sebentar. Itu Gini. konsep dari mana kayak begitu? Sekarang saya tanya, kehendak Yesus kehendak siapa? Kehendaknya atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa. Oke, berarti Yesus itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, benar? Ya betul. Oke, Yesus itu Bapa sendiri atau bukan? Bukanlah. Oke, berarti Yesus tidak punya kehendak. Punya. Punya. Tetapi di dalam melakukan adalah kehendak Bapa. Oke, kalau Yesus punya kehendak, di mana kehendak Yesus dia lakukan? Ketika Yesus disalib, itu kan dia mengatakan,
Oke, Sekiranya, Berarti- sekiranya. Loh, itu justru kamu kena itu. bukan kena. Ini Sekiranya ya cawan ini dapat berlalu daripadaku. Itu kan menunjukkan apa? Kehendaknya dia ketika kemanusiaannya itu diuji. Loh, masa Allah Bapa diuji? Oke, berarti Dia Yesus punya berakting di Alkitab gitu, Oke. bahwa aku ini mau disalib, Hmm. terus aku diuji. Hmm. Itulah yang jadi nggak nyambung, bro. Oke. Jadi sebelumnya Yesus kan tidak punya kehendak, diberikan nih oleh Bapa. Oke, benar. Kok nggak punya kehendak? Siapa yang ngomong Yesus nggak punya kehendak sebelumnya? Oh, jadi Yesus punya kehendak sebelumnya. Iya jelas lah. Oke, berarti Dwi natur. Jadi gini loh. Oke. Dwi natur itu nggak bicara tentang cuman Bukan, kehendak jangan dulu ke Bapa yang natur. dinyatakan kepada sang anak, bukan. Nah, jangan dulu ke Dewi Natur. Pernah nggak Yesus melakukan kehendaknya? Loh ya jelas. Iya, kapan? Di ayat Misalkan mana? makan minum susu. Emang itu Bapa yang minum susu? Bukan. Itu jelas Pernah kemanusiaannya. tidak? Pernah Yesus tidak melakukan kehendaknya? Gini aja. Hmm. Ini kok layarku error ya. Hmm. Jadi gini, ketika Yesus itu minum susu, itu menurutmu Bapa yang haus? Loh, di sini kan sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mutus aku. Iya, jelas. Jadi kehendak ilahian tentang penghakiman itu jelas. Itu kehendak Bapa. Bapa kan Penghakiman. Oke. Jadi ketika Yesus disalib itu kehendaknya sendiri. kehendaknya. Dan juga kehendak Bapa. Kehendaknya sendiri. Kehendaknya dan kehendak Oke. Bapa. Nah, dengan kata lain, Yesus punya dua kesadaran, benar? Kok dua kesadaran? Lah, kehendak kan itu kesadaran. apa? Satu kesadaran. Loh, kalau satu kesadaran, bagaimana kamu bisa berkata Kalau punya dua kehendak? dua kesadaran itu nanti unitarian, Nestorian. Kalau kamu mengatakan hanya punya satu kesadaran, berarti kehendak Bapa yang terjadi atas Yesus. Itu makanya saya tadi bilang donatur. Ya, saya tanya lagi. Yesus punya layar saya error. Aku bisa naik terus. Apa Bukan. terus naik lagi nggak? bukan begini. Ya, selama lu fokus dalam dialog ya bisa gua janjikan lu. Gini. Bentar. Ini Sudah. layarku error, cuman kayak fotonya Pak Amir doang. Jadi kayak ininya nggak kelihatan. Oh, ya udah. Ya udah lu turun dulu terus naik lagi coba. Amir standby ya. Oke. Tenang, ada Kores di sini juru damai. Juru damai, hakim yang adil gua, aman. Dan gua akan mencoba ini ya. Ini Kiamat sama Herdi juga mungkin mendengar. Kalau ditanya masing-masing saling nanya, itu dijawabnya gua harapkan tuh langsung gitu. Berarti iya gitu. Kalau enggak berarti tidak. Nah kayak gitu loh. Baru penjelasan. Kasih sama gua, kasih sama gua tuh Malikil biar lari lagi. Ah ya udah boleh. Jadi di ya dan tidakkan dulu baru penjelasan gitu. Jangan penjelasan dulu terus ya dan tidaknya lupa gitu. Lanjut. Kehendak, berbicara kehendak itu kesadaran. Nah, kalau ditanya Yesus punya dua kesadaran, punya berapa kesadaran? Kalau Yesus punya kehendak, harus jawab dengan tegas. Berarti punya dua kesadaran. Itu. Tunggu lu coba dulu open cam baru ngomong. Udah jelas. Oh, enggak, open camnya bisa. Enggak. Ini akun kecil. Oh, ya wes lah lanjut. Yang itu pada kena report. Nanti siang bisa buka. Ya, jadi gimana mau dua kesadaran itu konsepnya gimana, Bro? Oke, kan berbicara kehendak itu berbicara kesadaran. Yesus itu- Karena bisa berkehendak, artinya punya kesadaran. Itu kan bicara donatur. Oke, jadi Yesus punya dua kesadaran begitu. Dua kehendak. Iya, dua kesadaran itu sama dengan dua kehendak. Enggak, beda lah. Nah, kalau Kesadaran. dua kesadaran itu dua manusia, kayak dua manusia. Lah, kan dua kehendak kan sama aja, bro. Ya enggak. Jadi perkataannya nih, jadi kehendaknya ini ada dua, Oke. yaitu kehendak dia yang sebagai manusia yang nggak bisa dicampur baur. Nah, Dan iya, itu namanya ilahiannya kesadarannya yang dalam kemanusiaan. Kehendak Bapa itu. Jadi Jadi kemanusiaannya dia betul-betul diuji, iya. yang kemudian kehendak Bapa itu dinyatakan. Mhm. Oke. Jadi kesadaran dalam manusia, dia makan dan minum itu kehendak. Betul. Oke. Lalu dia kesadarannya dalam menghakimi adalah kesadaran ilahi, benar? Kehendak ilahi. Nah, bro harus menjawab kalau ditanya Yesus itu punya dua kesadaran. Iya, dua Ya kesadaran. enggak, ya beda loh kok kesadaran. Kalau satu kesadaran berarti satu kehendak. Bagaimana satu kesadaran dua kehendak? Itu di mana
cara Enggak, menjelaskan? bahasa saya aja, bahasanya itu Iya, silakan. Coba. ya, Hmm. bahasa saya itu bukan dua kehendak. Lalu berapa kehendak? Oh, sorry, bukan kesadaran, Aduh. tapi kehendak. Iya, silakan. Baru bangun saya. Oh, iya. Habis ngerjain codingan banyak. Oh, coding. Jadi udah, lanjut. Jadi Iya. dua kehendak. Dua kehendak. Jadi Yesus punya dua kehendak. Satu kesadaran Ah. itu Coba. satu pribadi. Bro, jelaskan Dua kepada kehendak. saya bagaimana dua kehendak itu ya bisa disebut satu kesadaran. Itu bagaimana cara menjelaskannya? Artinya kan dua kehendak itu kan punya dua keinginan tuh. Nah, bagaimana mungkin punya dua kehendak itu tetapi mungkin. satu kesadarannya? Buktinya Yesus mungkin kok. Iya, Ketika maksudnya dia coba makan, jelas. Gini, ketika dia makan itu kehendak Bapa atau kehendak kemanusiaan sang anak? Nah, untuk merealisasikan kehendak itu kan butuh jiwa kan, benar? Butuh jiwa dan roh. Berarti Yesus itu punya dua jiwa begitu. Punya dua kehendak. Aduh. Jiwanya- Iya, dua kehendak jiwanya itu. ya satu. Gini. Jiwanya itu satu. Sebentar, bro. Orang itu bisa berkehendak karena dia punya roh dan punya jiwa, benar? Iya. Benar ya? Nah, kalau Yesus punya dua kehendak, otomatis Yesus itu harus punya dua roh dan punya dua jiwa, benar? Gini loh, di Alkitab itu kan nggak dijelaskan jiwanya itu seperti apa ya. Kalau saya bisa jelaskan jiwa Yesus itu jiwa Bapa. Oh, oke, berarti Ya. kalau Yesus itu apa butuh susu ya ketika Iya, Bapak itu, susu. tubuhnya, betul. Kaprul itu. Iya. Bukan Itu namanya soal Bapak- kaprulnya, Bapak bro. butuh susu. Bukan soal Jadi kaprulnya. keilahian, ya itu makanya kamu nggak bisa kamu mengkategorikan itu. Nah, Keilahiannya Bapak itu malah butuh susu. Oke. Lo Enggak, minimal Iya, gini loh, kamu itu setuju, Bang. awareness itu minimal itu kamu mendinaturkan itu. Jadi Oke. Bapak ini itu kemanusiaan. Pak Amir, besarkan layar saya, Pak Amir. Dikatakan Bapak yang butuh susu, keilahiannya ya. Oke, saya kan bisa mempertanggungjawab. Tunggu. Ya, itu pertanggung jawabannya, Her. Iya, saya kan bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, sekarang Anda harus coba di mana? Iya, sebentar. Anda harus bisa mempertanggungjawabkannya. Jika Yesus itu punya dua kehendak, orang yang bisa berkehendak itu orang yang punya roh, punya jiwa. Berarti Yesus kalau punya dua kehendak, punya dua roh, punya dua jiwa. Itu loh. Kok Nah, dua di roh, dalam- dua jiwa. Itu konsep dari mana, Bro? Lah, kan dua kehendak. Kok dua roh dua jiwa? Itu konsep dari mana itu? Coba tunjukkan dalilnya tuh. Dua roh, Nah, dua saya jelaskan bahwa Yesus itu punya satu jiwa, punya satu roh. Jiwa Bapa dan roh Bapa. Nah, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Jadi Yesus jiwa Bapa. Aku menaruh rohku dan roh Bapa. Oh, Makanya itu- saya bilang Yesus itu satu kehendak. itu jiwaku ditaruh. Jadi itu kehendak Bapa itu ditaruh. Itu sama seperti Ulangan 18 ayat 18 itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus punya dua jiwa? Oh, enggak. Ya, Kita terus berapa jiwa? nggak ngomong dua. Sekarang saya tanya, Yesus itu ada berapa jiwa? Yesus ada berapa jiwa? Kepada sang anak. Enggak, Gini, saya nggak akan ngomong ada dua jiwa. Ini kan ngawur. Bukan. Kalau kamu membuat seperti itu. Nah, kalau Sekarang gini kehendak, aja, Malikil. kalau punya dua Supaya kamu kehendak, clear aja, supaya kamu clear. Bapak itu sempat dibawa malaikat. Allah Bapamu. iya, dia merendahkan diri, Oh, tubuhnya. sempat dibawa Iya. malaikat. Jadi Iya, ada malaikat. Jadi malaikat itu lebih tinggi ya daripada Allah Bapa itu. iya, tubuhnya dibuat lebih rendah. Terus, Konsepnya begitu. Enggak. Sekarang kamu kan ngomongnya kan kok tubuh gimana sih? iya kan tubuhnya yang dibuat lebih rendah. Allah Bapamu itu loh. Iya, itu tubuh Bapak. Kiamat Tubuhnya. ini belum nangkep. Gini nanya Kiamat. Herni, tubuh itu Bapak juga bukan? Tubuh Iya, tubuh Bapak. daging itu Bapak juga bukan? Iya, Bapak. Nanti kamu Nah, itu jawabannya Kiamat. Tubuh itu Bapak juga soalnya. bahas batu Allah aja. Yang Oh, ada sudah. Nanti Sebentar. batu penjuru sama batu hajar aswad kita bandinginnya nanti. Ini loh. Nah, Daging Yesus Itu Kiamat. Bapak. Pahami dulu, daging Yesus itu Bapak juga untuk Herni. Nangkap ya? ya. Jadi gini, yang saya tanya ini, kalau sebentar. Herdi mengatakan Allah Bapa itu punya kelamin. Kemarin udah mengatakan. Iya, benar. Yesus kan disunat. Dari kelaminnya itu cuman laki-laki atau sama perempuan juga. Iya, berarti Yesus Bapa kiamat. dan kata Allah. Iya, artinya kiamat punya Allah yang tidak punya kelamin dan punya Allah yang punya kelamin, benar?
Loh kok Allah kok pakai kelamin gimana sih? Oh, berarti Yesus bukan Allah bagimu. Loh itu kemanusiaannya. Nah, iya, kemanusiaannya kan bukan Allah Kamu yang bagimu kan? mengatakan Sebentar. Allah berkelamin itu kan Iya, kamu. sebentar. Sedangkan saya kan ngomong kemanusiaan yang Iya. adalah yang mengenal Iya, iya. Berarti kiamat menganggap kemanusiaan Yesus bukan Allah, benar? Tuh, kok saya ngomong kayak begitu dari mana? Loh, tadi. Yesus itu Ah. insani dan ilahi. Oke, gini, saya tanya. Yesus itu tubuh, jiwa, dan roh. Yang kamu anggap Allah, dari mananya? Tubuhnya, jiwanya, atau rohnya? Yang kamu anggap Allah? Kehendak yang satu dengan Bapa. Aduh, yang ditanya apa, jawab apa? Yesus itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Nggak bisa. Yang Kalau kamu anggap Allah, saya kasih sebentar. tahu. Sebentar, Allah itu roh, kiamat. Allah itu roh. Yang kamu anggap dari Yesus itu Allah, apanya? Tubuhnya, jiwanya, atau rohnya? Kolose 2 ayat 9, yang dalam jasmanianya terdapat kepenuhan kealahan. Kepenuhan yang bagaimana tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi kehendaknya itu satu dengan Bapa. Bisa Dan nggak juga dia jawab memiliki tegas? kehendak manusia. Udah itu udah jawaban. Iya, bisa nggak Kenapa jawab tegas? kamu itu memaksakan pikiran Yesus itu hanya pikiran Bapa itu gimana konsepnya? Makanya lucu. Kalau kamu memaksakan, pertanyaan itu memaksakan. Oke, Sehingga oke. Bapak ketika Bukan memaksa dikatakan di sini. ketika Yesus itu ketika bayi membutuhkan ASI, Ya, jadi Bapak yang Oke. nyusu. Dan ini kan Oke. konsep aneh. Oke, Makanya gini. Oke. Sekarang kamu mengatakan Yesus itu Bapak, gantian dari tadi saya jawab. Yohanes 5 ayat 37. Berarti Yesus itu berbohong. Enggak berbohong. Dia meneguhkan. Dia Coba meneguhkan. Coba Ya, dibaca. sebentar. dibaca. Saya jawab ya. Coba dibaca. Iya, sebentar. Yesus Iya, itu coba, bisa coba. hidup. Iya, sebentar. Ya itu udah Yesus saya jawab. Udah saya jawab, percuma kamu ulang-ulang. bukan. Yesus kan bisa Percuma. hidup. Sekarang balik aja. Aduh, Saudara, santai saya lah. mau memperlihatkan bahwasanya Bapak dengan anak itu memang berbeda di Alkitab. Memang itu dijelaskan. Kalau sama itu gabrul. Coba baca. Kalau Yohanes berbeda, 5 ayat sebentar. 37. Loh, Kiamat. memang dapat dibedakan. Iya, kalau berbeda. Aduh, Firman itu kekal. santai lah. Roh Kudus itu atau Roh Allah itu ya juga kekal. Kiamat santai lah. Ya. Jadi kalau Yesus berbeda dengan Bapa, maka konsekuensi logis Yesus itu harus punya dua jiwa, harus punya dua roh. Karena di ayat ini Bapa berkata, jiwaku dan rohku berkenan Itu atasnya. kan konsepmu sendiri. Kamu Bukan konsep mengatakan saya, ini harus Alkitab dua ini. jiwa. Jadi ketika itu tadi yang jiwanya di jiwa Tuhan. Sekarang coba kamu jawab, Yesus ada berapa jiwa? Itu Saya berarti tanya. ada jiwa. Saya tanya, Yesus ada berapa jiwa? Pemahaman teologismu kamu bikin sendiri. Sebentar, saya tanya, Yesus ada berapa jiwa? Satu. Oke, jiwa siapa yang ada dalam Yesus? Lo jiwanya. Di sini jiwa Bapa. Oh jiwa. Lo ini Itu ditaruh. Lo sama seperti iya, Musa. berarti ada dua jiwa dong. Kalau ada jiwa Yesus lalu ditaruh jiwa Bapa, ada dua jiwa. Ketika firmannya Allah itu ditaruh di dalam manusia, itu berarti jiwa Allah ada di dalam diri manusia juga. Ada dua jiwa. Iya, di dalam Yesus ada berapa jiwa, saya tanya. Nah, ketika Musa Hmm? Musa itu berarti punya dua jiwa. Di mana Allah menaruh jiwanya ke Musa? Mana? Ini di dalam coba Ulangan. Antar. Saya ini kan dulu. Ulangan berapa? Coba itu roh ya, kalau nggak salah. Iya, di mana? Yohanes Yesaya atau mana? Jiwa itu kesadaran. Jadi seseorang itu sadar hidup karena punya jiwa. Yang menaruh roh dalam mulutnya bukan? Lah itu roh bukan jiwa. Kesadaran ini. Jiwa berbicara kesadaran. Roh aja deh, roh. Jiwa yang saya tanya. Nawar. Yang mana nih? Gue tahu kalau yang itu. Kalau roh banyak, Tuhan menaruh roh kepada siapapun rohnya. Berarti ada dua roh. Itu aja dulu aja, simpel aja. Berarti Bukan ada dua roh. Bukan, kita bukan berbicara dua. jiwa. Bukan. dua roh. Kalau roh itu Oh. ditaruh ya konsisten. Kamu kan Gini. punya jiwa. Yang saya tanya itu jiwa. Kalau jiwa, itu sama aja. Kalau di situ ditaruh roh berarti ada dua roh. Kalau taruh jiwa berarti ada dua jiwa. Gitu kan Oke, pemahaman. berarti Yesus punya dua jiwa, dua kesadaran begitu. Itu pemahamanmu. Kok saya tanya kamu? Dua kehendaknya. Tetapi Iya, jiwa. Iya, karena dan ada jiwa, karena ada jiwa, jiwa. karena ada jiwa, ada kehendak. Tanpa ada jiwa nggak ada kehendak.
Karena jiwa itu berbicara Jiwanya kesadaran. jiwanya satu. Jiwanya sih jiwa Tapi siapa? jiwa kehendak Oke. itu kehendak Bapa, kehendak yang harus dinyatakan sang anak. Oke, Kehendak jiwa Yesus jiwa siapa? Jiwa Yesus ya jiwa Yesus. Loh, ini jiwaku, jiwa Bapa katanya. Itu kan menyatakan kehendak anak ini loh, yang kehendak Bapa yang dinyatakan sang anak. Iya di sini Kalau kamu bukan. mengatakan itu, Iya, kehendak itu akibat dari jiwa. Gini ya, urutannya ya, tangganya ya. Jadi ada jiwa dulu baru ada kehendak. Nah, di sini adalah jiwa Bapa. Berarti kehendak Bapa. Nah, kamu kan mengatakan Yesus Coba. itu sebentar. saya ini kan ayat apa fullnya. Coba itu di mana? Matius 12 ayat 18. Jadi kalau Yesus punya dua jiwa, Yang bahaya itu. kepadanya itu dikatakan, yang kepadanya jiwaku berkenan. Nah, jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya. Loh, ini jelas ini siapa ini yang ngomong? Iya, Ini di yang dalam bicara Yesaya siapa? kan ini nubuatan. Iya, Siapa? nubuatan. Iya, siapa? Iya kan Bapak Jiwa yang berbicara. siapa? Ha. Bapa kepada anak toh? Iya. Nah, Oke. ini beda toh. Iya, jadi jiwa Kalau anak kamu mengatakan anak itu adalah Bapak itu sendiri, gimana konsepnya? bukan, kita berbicara jiwa anak, yang ada di dalam anak itu adalah jiwa siapa? Itu yang kita bicarakan. Loh, ya udah sekarang kamu udah ngomong anak, katanya anak itu adalah Bapak itu sendiri. Iya kan jiwa Bapak juga kan? Nah, ya kamu ngomongnya anak itu adalah Bapak itu Ya sendiri. iya, anak itu Bapak itu karena Yang menaruh- kenapa? Yang menaruh jiwanya itu, yang menaruh kehendaknya itu kan Bapak, Iya. bukan anak itu sendiri. Anak itu disebut Bapak karena di dalam anak itu baik roh maupun jiwa adalah jiwa Bapak. Berarti anak itu dikatakan Bapak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu berarti gimana konsepnya? Bapak anak tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak, Itu harusnya sebentar. Bapak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Loh, jangan Bukan. kamu di satu sisi kamu lompat ke Bukan, Mama saya Kristen, jelaskan, di satu sisi saya di Yohanes. jelaskan, saya Jangan. Inilah supaya berkembang. Itu poin satu ya buat Herdi ya soal jiwa tuh. Jiwa tuh satu tuh, jiwa dari Bapak. Sekarang masuk ke yang di bawah kiamat. Tadi apa tuh yang di bawah kiamat? Yang Itu masih nyambung. anak. Silakan. Oke. Iya, sekarang itu loh. Bapak kok nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ini konsep gimana? Bukan gini. Saya jelaskan ya. Nah, Kenapa yang dia berkepala tiga tadi kan Anda ngasih gambar tuh yang berkepala tiga. Nah, yang berkepala tiga itu Anda sebetulnya. Oh enggak. Loh, Anda Enggak. anak ini bisa jadi bapak, bisa jadi anak lagi itu kan Anda. Bukan anak bisa jadi bapak. Nah, Bukan bapak sekarang bisa ya jadi udah anak. berarti anak itu bapak. Bapak Iya. tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu Jangan diganti karena begini saya jelaskan. Nah, Saya- jawab Fer itu ya. Oke, saya jelaskan ya. Mengapa di situ? ganti ya? Jadi bukan bapak, anak itu anak. Oke, terus Oke, begini. Jadi Yesus itu disebut anak karena Bapak itu disebut anak karena dia tampil dalam dunia lewat proses kelahiran. Nah, dia kan Bapa roh menjadi daging. Nah, dalam keberadaannya merendahkan diri, ya dia disebut anak itu daging. Nah, kenapa dikatakan anak itu tidak bisa berbuat apa-apa? Ya, jika anak itu bukan Bapa, maka anak itu nggak ada nilainya, itu maksudnya. Anak itu tidak bisa berbuat apa-apa jika bukan Bapa yang berkehendak. Itu menegaskan bahwa Saya- anak sebentar. bapak berkehendak. Itu jelas itu. Jika Jangan anak kamu ngapain lompat ke Tritunggal? Oh, bapak itu sumber. Nggak bisa. Kamu kalau Bukan ke sana, bukan Bapak sumber. Bapak itu Bukan. roh, anak itu yang daging. Itu kiamat. anak Nangkep. itu adalah inkarnasi dari Bapa. Jadi Bapa itu disebut anak. anak itu inkarnasi bapak, ya udah berarti anak itu dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau Iya, makanya Bapa. ditegaskan jika anak itu bukan Bapa, maka anak itu tidak ada nilainya. Itu maksudnya. Loh iya berarti bapak kan sumber di situ. Kalau anak itu, ngerti. iya anak kalau berbuat dari bapak, berarti bapak sumber. Ini ayatnya ya, ayat 26 ya. Oke, ayat Gimana sih? bukan. Coba gimana konsepnya? Coba tadi kan udah clear kan? Atau gini aja. Sebelum Yesus, Tadi bapak itu di bawah malaikat. Tadi udah Anda akui, ya kan? Ya. Sekarang anak itu kepalanya ada dua, ada anak, ada bapak. Oke? Oh, enggak ada. Iman kami Yesus itu adalah enggak Bapa ada. itu. Kamu mengatakan bapak itu ketika lahir itu anak, ya udah berarti kepalanya dua. Bapak itu bisa jadi anak juga. Oh, jadi menurutmu Bapa itu Loh, punya itu rupa, anak punya rupa Ya, begitu. itu menurutmu. Loh,
Loh, Bapak saya itu, saya itu oke. konsisten loh. Gini. Mazmur 2 ayat 7. Di situ yang dikandung yang diperanakan hari ini apa? Ya firman Oke. yang keluar. Jelas. Berarti anak ketika sejak firman itu kekalan sudah keluar. ada begitu. Anda, gini. Tadi saya sempat perhatikan Ini sebentar. ini Anda argumennya lari kemana-mana. Coba yang satu, nggak apa yang mau dibahas? kemana-mana. Anda juga fokus lah. Ya, fokus mau bahas yang mana? Coba, mau fokus. Jadi ketika firman itu diutus, firman itu keluar, dia punya kesadaran. Oke. Kita mulai dari situ. Nah. Firman itu diutus. Sebentar. Kita mulai dari situ. Firman itu diutus. Nah, saya tanya, firman itu Bapak itu sendiri atau Allah lain selain Bapak? Hakikatnya satu. Bukan, saya tanya, firman yang diutus itu Apa? adalah Yesaya sebentar dulu, 55 sebentar. Yesaya Kiamat. 55 ayat 11 di situ jelas kok dikatakan iya. Sebentar, firman itu dikatakan kiamat. iya. Aduh, Coba, sebentar. saya langsung Alkitab Aduh, aja Pak, ayat. ini. Sejauh Iya, itu kan firmanku. Nah, saya ingin tanya, firmanku itu Bapak itu sendiri atau Allah lain selain Bapak? Loh, jelas beda. Orang Oh, Bapak berarti Allah lain selain Bapak? Bapak mengutus firman-Nya kalau Iya, yang saya tanya, firmanku itu saya bilang Bapak. hakikatnya satu. Saya bilang hakikatnya satu. Tetapi ketika firman itu keluar, dia menyatakan kehendak Bapak. Iya, yang saya tanya, firmanku Iya, yang udah di... dijawab. Aduh. Ulang. Kamu nggak jawab. Gini. Dia udah jawab, Malikil dia udah jawab. Itu beda Allah yang lain nih. Oh, Allah yang Lanjut, Pak. lain. Ya udah, Ada cerita. Allah yang lain. Kok Allah Tadi yang lu lain? bilang beda tadi. Tadi lu bilang Terus saya beda. bilang satu hakikat, telinganya tuli ya. Enggak, tadi lu bilang beda. Lu bilang beda tadi. telinganya tuli ya. Makanya gini, jawabanmu itu ambigu. Itu kesadarannya berbeda antara bapak dengan anak. Oh iya, berarti punya dua kesadaran, berarti triteos. Kok dua kesadaran triteos, konsepmu gimana? Nah, Tadi katanya Allah itu Oke. adalah sesembahan. Oke, Sekarang oke. saya tanya, Sekarang ketika menyembah Yesus, kesadaran. apakah kemudian ada dua Allah di situ? Kesadaran firman dan kesadaran Bapak sama nggak? Beda. Oh ya udah triteos. Udah. Konsepnya itu apa? Terminologinya apa? Teos itu apa terminologinya? Kan sesembahan. Apakah kehendak ilahinya itu beda? Apakah kehendak ilahinya beda? Coba. Jadi sekarang gini. Enggak, Anda jawab. Kalau Anda mau Halo. ngomong triteos, kehendak ilahinya beda atau tidak? Beda kalau triteos. Beda. Wah, oke, Mas. Sekarang masuk lagi Anda ke ranjau. Buktikan ke saya kehendak ilahinya Yesus dengan Bapa itu beda. Coba. Nggak ada satu kehendaknya. Oh, kok sekarang ngomongnya satu? Ya satu berarti satu Allah saja. Nah, sekarang Malikil yang bingung. Jadi kalau dari kiamat itu kehendak tuh dua, kehendak insani, kehendak ilahi gitu loh. Bentar. Jadi ketika firman itu dikatakan Allah, ya lalu dikatakan Roh Kudus itu Allah, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Itu jelas. Aduh, itu udahlah jangan pedangan ayat. Aduh, gimana sih? Loh, iya. Gini, Orang jangan saya pada tidak sebentar. Kiamat, santai aja kiamat gini. Sebelum firman itu Gini sebentar. loh, kamu Sebentar, kan teos, santai. ada Sebentar. 3 Allah. Jadi sempat kayak ini misalkan Siwa perang sama Brahmana gitu. Jadi ada dua nih, ada dua yang berbeda. Kiamat bisa gantian nggak bicara? Bukan hakikat. Loh Bisa itu Anda itu saya minta beban pembuktian ke Anda. Iya, Buktikan ke saya bisa seperti gantian nggak pernyataan bicara? Anda. Iya, Bisa gantian nggak? iya, saya gantian. Oke. Tapi Anda jawab. Anda Oke. tunjukkan. Tadi Anda mengatakan, oh ada triteos. Berarti kehendaknya, jadi kehendak Bukan ilahnya beda. iman kamu Beda. triteos. Loh, makanya tadi saya tanya, berarti ada 3 kehendak ilahi yang berbeda. Oh iya, Anda katakan begitu. Mana? Buktikan. Oke, udah. Lalu Anda bingung lagi, Oke. Anda ngomong, oh enggak satu. Loh gimana Oke, sih? Ngomong udah. triteos, tapi kok cuma Oke. satu. Tuh Her lu nangkep ya. Lu tuh Iya, jawab tuh. saya Ada sudah kehendak nangkep. ilahi ini. Ini kehendak Iya. ilahi nih. Oke, Lanjut. jadi gini kiamat ya, dengar baik-baik. Pada mulanya belum ada ciptaan ya, yang ada itu hanya Bapa itu sendiri, satu kehendak. Nah, jika Anda percaya bahwa Bapa itu sendiri pada mulanya dan hanya ada satu kehendak, lalu ya yang transenden itu menjadi daging menyatakan diri, tentu satu kehendak itu yang ada. Nah, masalahnya Anda tidak menerima bahwa yang kelihatan itu bukan yang transenden itu, bukan Bapa itu. Anda mengatakan bahwa dia adalah jenis yang lain, punya kehendak sendiri. Nah, artinya sejak kekekalan berarti ada kehendak yang berbeda, itu namanya triteos. Tetapi masalahnya sebentar dulu. Aduh, nggak nyambung. Sebentar Baru berapa dulu. kalimat sebenarnya kamu udah keliru loh. Loh, Jadi ini kamu mau gantian lah. triteos itu jadi bebanmu. Kamu buktikan ada 3 kehendak yang berbeda. Orang Yesus mengatakan kehendaknya itu adalah kehendak Bapa kok. Aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Masa kalau gitu kamu mau ngomong, oh ada 2 nih, ada 2 kehendak yang berbeda, yang bertentangan, gimana konsepnya? Ayolah waras. Oke.
Jika Yesus bukan Bapa, lalu Yesus melakukan kehendak Bapa, berarti Yesus ini kan bonekanya Bapa nih. Jatuhnya kan Kok begitu. boneka jadinya? Aduh. Waduh, ini Jangan dipotong lah kawan. iya udah ini sering Jangan ngobrol dipotong. sama Islam Jangan di dipotong. Islam. Jangan dipotong. Kok bisa dibilang boneka? Nah, kan Waduh. Yesus melakukan kehendak Bapa kan? Berarti manusia itu bonekanya Bapak juga. Bukan. Jangan lari ke sana, jangan lari ke sana. Manusia bukan bonekanya Bapak. Gimana? Manusia punya kehendak sendiri, kawan. Oh, bumi ini dan segala isinya tuh Manusia punya monopolinya kehendak Bapak, sendiri. jangan-jangan. Waduh, kacau. Manusia punya kehendak sendiri. Nah, yang saya kejar kamu dari tadi, kamu mengatakan Yesus punya dua kehendak. Nah, dua kehendak itu didapat dari mana satu kehendak? Sedangkan pada mulanya adalah satu kehendak. Itu kan? Pada Nah, mulanya satu kehendak. Itu ayatnya di mana tuh? pada mulanya satu kehendak. Berarti memang pada mulanya ada berapa kehendak pada mulanya? Pada mulanya satu kehendak itu ayatnya di mana tuh tulisannya kayak begitu? Oke, ini ya. Nih, saya kasih ya ayatnya. Oke. Ya saya paham. Kiamat ya cara belajarnya begini dengan cara ngotot tapi sambil bertanya. Aduh, dari mana saya ngotot itu? Iya, saya iya. menjawabkan pertanyaan. Saya pernyataan jawab, saya Anda jawab. loh. Iya, saya jawab. Ya, Oke, silakan, silakan. oke. Nah, jadi pada mulanya beginilah firman Yod-Heh-Vaveh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yod-Heh-Vaveh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Jadi satu kehendak. Diri membentangkan langit. Itu jelas Sebentar. itu Bapak yang menciptakan. Jadi ini Ya, sebentar dulu, kamu minta bukti di mana? Aduh, parah ini orang. Enggak, maksudnya kiamat udah puas itu dalilnya gitu. Sekarang kiamat mau lanjut. Apa Iya. kiamat? Sekarang begini kiamat. Kamu kan mau menggunakan kata YHWH tuh. Sekarang gini, apakah Yesus itu Sebentar dulu. YHWH? Saya belum Apakah selesai. pernah Yesus itu pernah baca YHWH tuh ketika di bumi? Pernah nggak? Iya pernah ketika ditanya, guru hukum apa yang YHWH itu tahun berapa? Tahun berapa coba? Gimana sih ini? ini diskusinya kayak ubi jalar merembet kemana-mana sampai Udah kena itu. Iya, karena kamu udah kena di situ. Kamu kenanya di mana? Ngomong YHWH itu satu itu sendiri. Sedangkan YHWH itu lo buatan mana? Tahun berapa? Kok ya buatan mana tahun berapa? Oke, sekarang Anda Apa dibawa kemana ini? Pernah Iya, ini diskusinya kayak apa sih? Loh, nggak nyambung kan? Nggak Ini nyambung panik ya? Nggak ini. nyambung ya? Iya, YHWH itu pernah dibaca Yesus kan kamu bilang iya. Coba sekarang tunjukkan ke saya di manuskrip abad pertama ya atau misalkan sebelum Masehi mana yang tertulis YHWH. Coba tunjukkan. Ini aku belajar tentang manuskrip loh. Kalau kamu Apa ini lu PB atau PL yang lu tanya ini? PL. Oke. Kalau Anda bisa nunjukkan saya manuskrip PL ada tulisan YHWH, saya langsung wanes nih. Oke, manuskrip. Kamu mau manuskrip yang mana nih? Di perjanjian lama ya. Iya, mau manuskrip mana nih? Sebelum abad pertama. Oke. Oh, Qumran maksudnya DSS. Kalau itu itu Masoret itu Bible Hub. Bukan. Iya kan ada di sini. Kamu pakai Masoret, kamu turun ke bawah, ke scroll ke bawah, paling bawah. Iya, saya tahu. Saya tahu. Ya, Iya, saya tahu kawan. Santai lah, santai. Santai ya, santai. Oke. Santai ya. Jangan kepanasan lah. Kita diskusi ada yang santai. kepanasan. Bicara itu nggak teratur dari tadi ke sana kemari. Santai. Oke. Kejadian 2 ayat 4. Oke kan? Di situ kan permulaan disebut nama itu kan. Nah, kita lihat dari mananya dulu. Oke. Ini dari Apostolik Interlinear ya, tapi KJV dari WLC ada Itu tahun YouTube. berapa itu? Nah, kamu mau yang mana supaya saya carikan? Oke. Leningrad Codex itu tahun berapa? Kalau Paleo Hebrew Apa? gimana? 13 lah ini kan. Kalau Paleo Hebrew gimana? Itu tuh Paleo Hebrew itu kan bahasanya itu, tapi kodeks Paleo Hebrew itu sudah ada sebelum Masehi. Iya, kodeksnya kodeks apa? Kodeks WLC. Tahun berapa? Lo kok tahu? Lah sekarang kamu punya yang Kalau cuma mana? bahasa mah saya sekarang juga bisa nulis bahasa tahun berapa, tapi apakah kemudian itu betul-betul tertulis, betul-betul ada di abad itu? Nah, sekarang kamu punyanya yang mana? Saya bawa nih Paleo nih. Ya udah. Ada Yod-Heh-Vaveh nih. Yang paling tua itu apa sih? Ya, yang ada Yod-Heh-Vaveh nih, Paleo. Manuskrip paling tua itu manuskrip apa?
Kok ini jadi debat manuskrip sih? Loh, ya makanya saya bilang Yahweh itu nggak ada. Yesus pun nggak pernah dia baca YWH di zaman itu, di abad pertama itu nggak ada. Heeh. Terus yang dibilang Musa Yotefafe itu namanya itu apa itu? Itu Masoret. Iya, Wah, yang disebut oleh yang Ngajarin disebut. dari nol ini Masoret. Iya, sekarang kamu bisa buktikan nggak? Ya wis. Apa? Silakan. Buktikan apa? Iya, bahwa nama itu di Kejadian 2 dari menurut kodeks yang paling tua itu bukan YHWH. Silakan buktikan. Bisa. Ya, silakan. Iya, tunjukkan. Ah. LXX. Ya, besarkan layarnya Pak Amir. Ini Besarkan kamera layarnya aku Pak. nggak bisa buka yang ini. Kok LXX itu Septuaginta? Aduh. Yang tua apa? Iya, Bre. Yang paling tua apa? Kok kamu ketawa? Kita berbicara tentang naskah Hebrew bukan Yunani. Aduh, Kok gimana sih? Hebrew itu justru abad berapa? Abad 7, ya abad 8. Bahkan itu nggak lebih tua dari Quran loh. Ini orang ngerti kagak sih yang dibahas? Loh, kamu yang nggak ngerti. Oh, ngerti gua maksudnya. Jadi kalau lu bawa manuskrip Hebrew itu tuh abad 13-an, Her. Nggak ada yang tuanya. Makanya rujuknya Oh, Septuagint gitu. kalau Paleo Hebrew itu sebelum Masehi. Jelas itu. Paleo Hebrew itu sebelum Masehi. Loh, kok kamu ini ngomong bahasa iya, kalau bahasanya tua itu nggak apa-apa. Ya, terus Tapi manuskripnya itu loh tahun berapa? manuskripnya sebelum Masehi Paleo Hebrew. Bahasa. Ini disalin ke dalam Manuskriп apa? ini Manuskriп apa itu? ini disalin ke dalam Hebrew modern. Kalau Paleonya ada. Manuskripnya apa? Ya Paleo Hebrew. Di sini kok Paleo Hebrew manuskrip? Gimana? Paleo jenis tulisan, Bre, bukan manuskrip. Manuskrip tuh kertasnya, Bre, kertasnya. Oke, sebentar. Manuskripnya di sini nih. Bentar ya. Jadi masa kamu bawa Yunani? Ya, Yunani jelas nama itu. Kan manuskripnya. Oke. Kok Saya kasih manuskrip? tahu ya, yang digunakan di Bait Allah di abad pertama itu dalam bahasa Yunani, Oh, bukan bahasa Ibrani, begitu. bukan. Oh, gitu ya. Tunjukkan. Oh, Tunjukkan manuskrip. bentar. Hmm. Codex Majority Septuaginta. Bentar ya, saya carikan. Saya kemarin itu download. Sampai dia ditunggu 2000 tahun dari sekarang kalau bisa. Lah kalau dalam bahasa Yunani jelas nggak ada Yotefafe. Gimana sih? Ya makanya itu Yahweh itu Oh, jadi naskah Alkitab itu bahasa Yunani loh, bukan bahasa Ibrani, begitu? nah nanti ini kan lagi ngomong YHWH itu atau Tetragrammaton itu tahun berapa? Oke. Nah, jadi Kejadian 2 ayat 4, YHWH. Kejadian 2 ayat 4. Yahweh itu tahun berapa sih Nah, dicetus? gini, saya paham. Kamu kan mau membuktikan Kejadian 24 dari translate ke Yunani kan, Septuaginta kan? Itu kan terjemahan. Itu yang dipakai di Bait Allah itu apa? Lah iya, itu terjemahan Septuaginta. Saya tanya, Septuaginta terjemahan dari apa? Nah ya itu memang di Nah, awalnya gini ya. aduh ini parah ini orang ini. Kupikir dia mau menunjukkan ada Hebrew. Autografnya itu, gini, makanya Kok tunjukkan autograf? tunjukkan ke saya kalau YHWH itu sudah ada sebelumnya. Tunjukkan ke saya. Nah, sekarang Yunani itu diterjemahkan dari apa? Yunani diterjemahkan dari apa? Nah. Lah awalnya iya Paleo Hebrew. Tetapi mana Paleo Hebrew tulisan YHWH pada masa itu yang kemudian diterjemahkan? Ini loh. YHWH-nya mana? Ini. Yunaninya nggak ada YHWH. Ini kalau Paleo Hebrew tulisannya begini nih. Ini Paleo nih. Nah, Ya, ini tulisan Ibrani modern ini. Ini Yod He Vav He. Kodeksnya mana? Kodeksnya, aduh, sebentar saya cari kodeksnya. Kodeksnya lagi, aduh, mama. Parah ini orang ini. Kupikir dia mau bawa apa sebentar ya. Saya pernah download itu. Bentar ya. Iya. Sorry, sebentar. Saya punya bro. Saya punya kodeksnya. Oke, sebentar ya. Saya carikan kodeksnya. Paleo atau tidak? Paleo. Saya kemarin sempat download Paleo. Nah, taruhnya di mana ya? Bentar ya. Ada itu, bro. Bentar.
Apa kalau gulungan laut mati kan ada juga tuh. Paleo. Kupikir kamu mau bawa apa? Ternyata Septuaginta. Waduh, Septuaginta itu salinan terjemahan. Nah, silakan nama Iya, YHWH iya. itu pada tahun berapa? Kamu kan mengatakan Iya, ada sebentar. sebelum Masehi. Gua udah dapet sih, cuma takutnya berpihak kalau gua jadinya. Enggak, coba Lanjut Chris, aja. Ya, memang. saya sudah Kan biarkan download. aja dia jadi beban sendiri. Bukan. Kan saya sudah buktikan tadi. Saya sudah buktikan dari foto Paleo. Kenapa? Padahal kalau cuman begitu doang bisa, makanya tunjukkan saya. Iya, sebentar Mana? saya cari. Tertulis seperti itu. Oke, bentar ya. Paleo ini kayaknya ya. Bentar. Oh, bukan. Hah? Itu Paleo Ibrani. Autentik. Saya lupa kemarin taruhnya. Bentar ya. Kores kalau ada Paleonya bisa tampilkan aja dulu, Kores. Sementara saya cari. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kan sama udah. aja. Ah. Itu Ini kan ada seabad ke. jadi ini bukan manuskrip ya, ini inskripsi namanya Mesastil. Nah, ini ditemukan di tanah Moab. Mesastil. Nah, ini bentuk prasastinya. Dan ini menyangkut curhatan Raja Moab kepada Kemos mengenai Kemos, dewanya Raja Moab, curhat untuk Kemos ini mengalahkan Yahweh. Yahweh itu rajanya Israel, dan itu tertulis dalam Paleo Hebrew. Nah, ini apa? Ini prasastinya. Ini inskripsi ya, bukan manuskrip tapi. Dan ini tahun 840 sebelum Masehi. Ini yang Paleo Hebrew. Nah, di sini ditulisnya gitu. Tapi gue belum nemu ininya karena gue nggak bisa bahasa itunya, Bre. Jadi gue nyarinya take time. Saya mintanya itu di manuskrip. Kak, kalau manuskrip yang gue dapet yang ini. Ini Paleo Hebrew-nya. Ini Septuagint tapi, Bre. Bukan Hebrew. Septuagint jelas nggak ada. Ada ini. Ada Iowa, itu transliterasi Iowa. Enggak Yoha juga, Paleo Hebrew. Jadi ininya Yunani, ini Yunani semua, tapi gue bingung kenapa ininya ini Paleo Hebrew. Tuh. Ini kalau ininya ya, ini Paleo Hebrew ya. Nih, Ya, ini Paleo Hebrew. Ya. Ini. Nah, ini ininya. Tuh. Saya taruhnya di mana ya kemarin? Tapi Septuagint. Gue nggak ngerti kenapa ini Septuagintnya naro Paleo Hebrew di sini. Coba itu sumbernya di mana? Ya wiki-wikian, Bre. Tuh. Wiki-wikian aja tuh. Septuagint manuskrip 4Q 120. Itu Nah, udah tuh, lanjutlah dialog kayak gimana bentuknya. Ya, tunjukkan aja. YHWH itu disebutkan di abad pertama itu oleh Yesus dan para rasul. Kalau itu ada, para rasul itu udah nulisnya di Perjanjian Baru itu udah YHWH. Gitu loh. Ini aku bisa aja langsung nunjukin, tapi kan ini jadi beban Anda yang mengatakan seperti itu. Lah, aku datanya udah di depan mataku. Garitik. Pak Amir, bisa besarkan layar saya, Pak Amir? Pak Amir, Pak Amir. ini naskah Papyrus abad kedua sebelum Masehi, yaitu naskah Pramasora, masih Mesora, berisi 10 perintah dan Sema Israel. Jadi di naskah ini, naskah Papyrus namanya, abad kedua sebelum Masehi. Masalahnya itu nggak relevan dengan apa yang dibahas karena begini loh, ya. Masoret 2 sebelum Masehi. Coba.
Aduh, Coba. Pra. Ya, ya, ya. naskah papirus, Coba. prah, mesora. Itu papirus apa? Nas papirus apa? Bukan Kodenya naskah, nas namanya. itu berapa? Berapa kodenya berapa? Kodenya sebentar ya. Ini kan kita soalnya lihat di ini. Tuh, Oke. kok itu sih buka manuskrip bukan Aduh, begitu. bukan bro. Gini. Argumentasi kamu itu lemah. Karena begini. Yang lemah itu Anda, orang saya minta malah Anda pakainya gambar Google. Gimana sih? Nah silakan coba Anda buktikan bahwa tidak ada nama Yotipape. Coba. Gampang kalau saya. Berarti nggak ada nama Yotipape ya? Oke. Manuskrip tertua. Iya. Saya bukan manuskrip tertua, ya Septuagint itu nggak ada tuh. Ya WH di situ. Ditulis dalam bahasa Yunani itu bisa loh. Oke. Ya WH, tapi nggak Oke. ada tuh di situ. Oke. Berarti Yesaya itu menuliskan nama Yotipape itu karangan begitu. Oh Yesaya, itu kan Masoret. Kok Yesaya Masoret sih? Loh, Yesaya yang kamu baca yang ada tulisan Yahweh itu Masoret. Nah sekarang Yesaya yang kamu baca Yesaya yang mana? Gitu loh, makanya kamu ini Iya, jangan cuma makanya Yesaya yang kamu baca, Yesaya kalau bukan gini. Yesaya yang mana yang kamu baca? Ketika Hah? ketika Katolik itu pecah, nah kemudian itu Lutheran itu kan dia terpaksa dia menggunakan Masoret karena dia, Iya, dasar hukummu Yesaya itu dari mana kalau kamu menolak Ibrani? Kamu mau baca dari mana? Ngerti nggak? Oh, Kalau iya, kamu menolak Ibrani, Yesus Yesaya contoh ya, Yesaya 42. baca di bait Allah itu adalah Septuagint. Aduh, bro, begini. Kamu kan nggak mau ke sana kan? Gini. Kamu merasa ketika Yesus nggak bacanya Yahweh terus salah gitu. Bukan, di sini Yesaya 42, Ya, Yotipape berkata, manuskrip tahun berapa itu Yahweh? ya ini sebelum ada Septuaginta. Aku ini Yotipape. Sebelum Septuagint buktikan. Iya kan Septuaginta itu hanya 5 kitab, nggak berbicara Yesaya. Nah sekarang pertanyaannya, di sini Yesaya menulis. Ngomong Pentatuk enggak. Saya ngomong dari Kejadian sampai Maliaki itu loh. Yahweh itu tahun berapa tulisannya? Itu ya Pentatuk itu hanya 5 kitab. Selebihnya itu abad keberapa jadi? Itu abad keempat nanti ada bahasa Yunani Perjanjian Lama. Abad keempat. Iya abad keempat. Abad keempat. Iya, memang abad keberapa? Coba kamu cek. Maksudnya komplitnya Septuagint gitu. Awal-awal cuma Iya. 5 Jadi- kitab toh. Kitab Nevi'im itu ada kapan bahasa Yunani? Bukan ada abad sebelum Masehi, belum ada. Yang ada sebelum Masehi itu hanya 5 kitab itu. Nah, saya bawa ke dalam Yesaya Nevi'im. Di dalam Nevi'im, Tuhan berfirman, "Aku ini Yotefafe, itulah namaku." Kamu mau mengatakan, mau membawa kemana? Ke Septuagint. Itu nanti abad keempat. Gini. Ah. Jadi Anda ini campur adukan ya. Oh, campur aduk. Antara gini Anda dengar. Ini lagi dicampur adukan antara manuskrip Septuagint itu ditemukan ya di abad keempat. Ya yang dikumpulkan pada abad keempat, Anda campurkan dengan yang dibaca pada abad pertama. Para rasul itu bawanya apa sih? Yang mengabarkan Jadi Injil menurut kamu ini Bawahnya karangan Masoret. Yesaya. enggak, Anda kok karangan Yesaya sih? Lah terus? Kok Anda bawa itu Yahweh itu Oke. Kalau kamu ini bukan YHWH, lalu ini siapa? di Gini, luar gini. Masoret itu ada Yahweh. Tunjukkan. Iya, gini. Sekarang kalau ini bukan YHWH, Nggak bisa tuh menunjukkan. bukan soal nggak bisa, kamu Nah ya udah buktikan. makanya kalau bisa tunjukkan. Aduh Pak, sampai ini nggak sampai nyambung ini besok diskusinya. pagi, sampai tahun depan pun nggak bisa Anda menunjukkan. Enggak, kalau nggak bisa kenapa? Kalau bisa kenapa? Coba. Ya, maksudnya begini loh, kalau ini bukan YHWH, Kalau nah, bisa. sebentar, Kalau bisa, Kiamat, saya udah pastikan. Kiamat. LAI pun semua itu Wanes. Gini Kiamat. Kalau ini bukan YHWH, lalu siapa ini? Aku ini siapa namanya? Itulah namaku, siapa namanya? Kalau bukan YHWH siapa? Loh, memang nggak dinamain. Iya siapa? Coba kamu buktikan. Dan Pak Amir panggilnya kasih itu layar Adonai. besar. Coba kamu buktikan. Ya sebelum abad pertama Iya. juga. Coba Semua kamu para rasul pun buktikan. Lalu ini namanya siapa? Kalau bukan YHWH siapa? ngomong nama lagi. Kok bisa sih dikatakan? Loh, kita kan nama berbicara nama dari tadi. Ini Herdi nggak nangkep Herdi sekarang. Nggak ada namanya, nggak dinamain nggak ada namanya. Dinamakan. Oke, di sini aku ini Yotefape itulah namaku. Nah, dia kan menyangkal ini bukan YHWH.
Nah sekarang kalau bukan YHWH, siapa namanya di sini? Itu Nggak ada namanya. Itu kata kiamat nggak ada. Oh, coba namanya. buktikan, coba. Saya mau Nah, lihat kalau silakan. nggak ada namanya, coba buktikan. Coba buktikan. Nah, Ya silakan. memang makanya saya tunjukkan dari Iya, coba buktikan. Ya, oke. Buktikan. Oke, Anda buka. Aku kan ini nggak bisa buka cam nih. Loh. Anda buka di LXX. Oke, coba kita buka Yesaya. Yesaya 42. Ya nggak apa-apa, langsung aja di Genesis saja. Anda kan maunya Bukan, Ya. saya bawa Yesaya tadi. loh, tadi Genesis 4 tadi. Genesis 2 ayat 4. Nih, oke. Di sini. Ego kurios. Loh, kok bukanya kok di Bible Hub gimana sih? Lalu bukanya di mana? Ya, kamu buka. LXX, Pak Amir, besarkan layarnya Pak Amir. Coba dia buka. Hah? nggak bisa open cam saya. Loh, kok nggak bisa sih? Enggak, maksudnya lu buka di Bible Hub, cari LXX di bawah itu lu scroll aja ke bawah. Oke. Oke, sebentar ya. Jadi saya baru tahu loh, YHWH itu adalah nama yang diberikan Israel, orang-orang Israel kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang menamakan dirinya. Loh, gimana sih? Nggak nyambung. Iya, jatuhnya kan begitu. Jatuhnya kan begitu. Kamu kan menyangkal nama itu. Seolah-olah nama itu bukanlah Tuhan yang menyatakan. Nggak ada di abad pertama. Nggak Nah ada. iya, artinya Bahkan dengan kata lain tulisan bahwa Yunani, orang Israel sendirilah yang menamai Tuhan YHWH. modern. Begitu kan? YHWH sekarang itu tulisan Ibrani modern. Iya. Iya, dengan kata lain kamu sedang mengatakan bahwa YHWH Nah, itu itu adalah contoh. nama Tuhan. Anda cek ya di Septuagint LXX ini di situ tulisannya itu Septuagint. Tuhan. T Nggak ada besar. Septuagint. Kores, kamu punya Septuagint, coba bukakan. Ah, ya ada linknya bre, tunggu ya. LXX kan, Bible. itu Blue Letter Bible. Webnya itu Septuagint. Coba Kores bukakan. Tunggu. Siapa namanya di situ? Kan ada tertulis namaku di situ. Nah, siapa namanya di situ? Lu lagi kepancing, lu bawa ke Septuagint ya. Lihat diri dah ntar. Blue Letter Bible-nya gua buka dulu. Oh ya, masih loading. Jadi intinya dari bantahan kiamat dia mengatakan bahwa YHWH itu adalah nama yang orang Israel berikan kepada Tuhan, bukan Tuhan yang Berapa nih? menamakan dirinya. Apa nih? Kitabnya apa nih? Yesaya 42 ayat 8. Ya saya 428. Oke, tunggu, masih loading. Padahal sudah dibuktikan dari tadi loh. Ya, jadi maksud kiamat itu karena nggak ada namanya ya ngapain dibuktiin? Yang ngomong ada namanya itu yang membuktikan gitu loh. Bukan. Saya ingin mengatakan mengatakan bahwa kiamat itu Ya, masalahnya mau sampai di manapun, Anda cari manuskrip manapun, itu nggak ada manuskrip tertua yang mengatakan Iya. YHWH. Nggak ada. Iya, berarti Itu YHWH aja. Itu Iya. Ibrani modern. Iya, artinya YHWH itu adalah nama yang diberikan oleh orang Israel kepada Tuhan kan, bukan Tuhan yang menyatakan namanya kan. Iya. Itu jatuhnya kan begitu. Ah. Coba buka. Saya berapa, Bre? Kalau di perjanjian lama itu cuman Adonai. Wah, berarti Ini udah ya saya. Terus Yesaya 42 ayat 8. Nggak sekarang kejadian 4 aja itu. Kejadian 4 nomor 1 ya. Saya dulu, itu kan pengakuan Tuhan, itulah namaku. Makanya kan Pentatuk. Bukan. Kan Tuhan, saya ingin tahu komentar kiamat di situ Tuhan yang berkata itulah namaku, namanya apa? Itu loh, kalau bukan YHWH lalu namanya apa? Kan Tuhan sendiri yang berkata di situ. Ya, tunggu. Aduh, loadingnya ini berat anjir webnya. Nah, itu. Ya saya berapa tadi? 42 ayat 8. Oke, tunggu. Lah gimana ininya anjing? Tunggu. Saya Genesis 42 ayat 8. Ah. Mana layarnya gak ada, Gores? Tunggu, gua masih loading. Tuh, ini Ya. menuju. Jadi Nih tuh. saya 42:8 ya. Ah, Ini dah. Tuh. apa tuh?
Ego Kyrios Otheos Touto Pou Estin To Onoma Onoman Ten. aku. Ah. Siapa? Jadi siapa namanya di situ? Tendosan Mou Etero. Oke. Jadi namanya Tuhan, begitu. Nah itu dia, lu kejebak sih lu. Jadi namanya Tuhan, oke. Itu kan translate, ya kan? Di situ Orang. Yos ditulisnya. Iya, itu berarti namanya siapa? Oh, Namanya siapa? Theos. Namanya Tuhan. Oke. Benar? Ini dah. Yos. Ah, Iya. Jadi namanya Tuhan ya. Theos. Nah, ego Kyrios Otheos Touto Mou Estin To Onoma. Akulah Tuhan Sang Ilah dan itulah namaku gitu loh. Itulah namaku. Jadi namanya Tuhan. Apakah Tuhan itu nama? Ya itu maksud kiamat, gak ada namanya. Oi, Iya, karena itu kan kenapa merujuknya Septuagint? Karena Septuagint manuskrip paling tua gitu loh. oke. Jadi Septuaginta itu kan menyalin dari Hebrew. Bukan nama itu. Ya, Jadi itulah namaku. Memanggil. Memanggil. Ini ya. Jadi Nah, terus itulah panggilanku. Jadi kayak sebutanmu. Seperti itu. Bukan Oh, nama. jadi YHWH itu sebutan. Enggak, loh kok ngomong YHWH? Orang ngomongnya apa sih? Kurios. Oh, Adonai. Memang naskah originalnya kagak ada ya? Kalau autograf kan memang rusak. Oh, nggak ada. Oke. Berarti yang menjadi rujukan adalah Septuaginta. Itu yang paling tua, yang memang Oke. dipakai di Bait Allah. Nah, pertanyaannya Septuaginta itu nyalin dari mana? Septuagint ya dari sebelumnya. Iya, apa Dari- sebelumnya? iya, Naskah sebelumnya apa? Awalnya itu kan autografnya itu Paleo Hebrew. Hmm, Nah, itu kan zaman Pak. 1500 sebelum Masehi itu kertasnya apa sih? Oke. Orang kita sekarang pakai kertas yang modern aja berapa tahun udah sobek kok, udah rusak. Paleo Hebrew. Dan itu kan disalin, memang. Jadi bukan itulah namaku, itulah sebutanku. Atau iya sebutan. Tepat. Oke. Jadi Tuhan itu nggak ada nama ya di Perjanjian Lama. Oke. Ini baru loh. Ya memang kalau dibuat Tuhan itu punya nama ya lucu. Makanya kan Yesus itu menyatakan Oke. nama Bapa itu yang sebelumnya yang nggak diketahui itu. Jadi siapa nama Bapa? Kok lagi siapa? Itu dinyatakan Bapa itu dinyatakan oleh sang anak. Loh, Kok kan lagi Yesus Bapa berkata, nama Bapa nggak dinamain kok. iya Yesus kan berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Udah bro, kalau gitu terlalu simpel kamu mau pelintir ke saya. Loh maksudnya? Melihat anak itu yang melihat bapaknya. Betul. Oh melihat anak melihat bapaknya, tapi bukan Bapa. Mana sih? Ya terus? Repot kamu itu. Bukan repot, masalahnya gini bro, Anda petantang-petenteng Septuaginta, padahal Septuaginta terjemah. Yang dibaca Yesus itu apa sih? Masoret. Yesus tidak pernah baca Septuaginta. Oh nggak Siapa pernah bilang? baca Septuaginta. Coba itu di mana tuh dalilnya? Loh, kamu Dalam tradisi, coba di mana? Yesus nggak pernah membaca Septuaginta di mana? kita lihat tradisi aja bro. Hati-hati dalam narasi. Bukan. Kamu kalau memang punya Yesus membaca Coba kasih saya Septuaginta, bukti. Kasih saya bukti. kasih saya bukti. Nah, Iya. Yesus membaca contoh ya di dalam Lukas. Genaplah nats ini. Nah. Ingat ya. Yesus itu membaca di dalam sinagoga. Ya. Apakah orang-orang di dalam itu mengerti Ibrani mengerti Septuaginta? Nggak ngerti ya, mereka harus bahasa dibacakan. internasionalnya itu Loh, Yunani. kok bahasa internasional sih? Gimana? Iya. Mau pelintir kamu ya? Oh. Ya coba kamu buktikan Yesus membaca Septuaginta, coba buktikan. Mana sih? Nah, Jelas. coba buktikan. Yang digunakan saat itu adalah bahasa Yunani. Ya, coba kamu buktikan Yesus baca Septuaginta. Septuaginta itu tahun berapa sih? Ya ini ya kawan-kawan ya, Kristen Islam dari kiamat. Yesus membaca Septuagint di Bait Allah. Kalau Islam adu manuskrip sama Kristen, ayo kalau berani debat.
debat Bukan. Bukan nanti ke sana boleh, nanti ke sana. Cuma ini sakti ini. Yesus itu mengajar dengan Septuagint ya kawan-kawan ya. Kalian ya, terus tahu versi Hafs, versi Iya, Kufi, sip. versi Kufi itu sama Oke. sekarang itu beda. Coba verifikasi Iya. lagi. Yesus mengajar membaca Septuagint atau apa? Dialek jadi 37 kok. Mau Mantap. Jadi, Mantap, bro. Yesus Bro Malikil. mengajar Septuagint, Bre. Bro Malikil, saya mau tanya Bro Malikil. Iya, silakan. Kalau ngomong ketika- versi itu masalah. Ketika Lah ada iya masa Yesus baca terjemahan? sebentar, Bro Kores, saya mau tanya Bro Malikil. Saya mau tanya Bro Malikil. Kok. Ya terjemahan Malikil. enggak? Ketika ada Apa yang jadi masalah? Enggak, coba. Coba lu Bang Ali dikit Bang Ali. Coba kiamat. Yesus mengajar di Bait Allah Septuagint atau Hebrew? Saya pakai logikamu. Sekarang kalau ada buku kedokteran bahasa Cina, terus diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, itu kira-kira meaningnya itu sama nggak dengan aslinya? Jauh beda. Beda. Meaningnya beda. Ya gak perlu. Apalagi ini teologi. Coba dong lu ngomong dulu dong. Coba. Mana sih? Teologi sama. Enggak, coba dulu. Sama aja. Ini kita Sama aja. tentang Enggak, coba diulang lagi. Yesus mengajar di Bait Allah pakai apa? literatur. Nanti kalau Quranmu berarti nggak asli. Awalnya gundul. Jangan dulu ke Quran. Ini kabur-kaburan yang tadi. Coba. Lo itu kamu kencing sendiri di celana. Bukan. Ya, gua kencingin muka lu ntar. Coba apa? Makanya apa tadi? Yesus mengajar pakai apa di Bait Allah? Manuskripmu awalnya gondol terus kok diterjemah. Iya, tapi kan nggak jadi Yunani juga manuskrip gua. Coba. Lo itu beda. Kamu perlu saya tunjukkan. Nah itu, coba. Islam pun mengatakan Al-Quran itu Enggak, Yesus nggak kenal Islam. Jadi Kristen nggak perlu bahas Islam. Udah cepet. Iya, lu pakai Dr. Prof Amami kan? Gua ada manuskripnya itu. Coba sekarang kiamat. Malah. Yang Septuagint dulu beresin yang Septuagint. Iya, kalau mau pakai Jangan standar lari yang dulu. sama, maka Quran Jangan itu lari dulu. palsu. nggak perlu lari ke Nggak bisa, Quran. Al-Quran nggak bisa palsu karena Al-Quran bukan tulisan. Al-Quran itu yang dilantunkan, Loh, gitu kalau loh. Itu kamu bedanya. lari, sama saya nggak perlu ya lari. kan? Malah kabur. Ayo dong. Aduh, malah lari. Yesus di Bait Allah mengajar dengan apa? Enggak, ini baru pertama kali saya Iya, ketemu dengan sama bahasa apologet Ibrani. Kristen yang Berani. mengakui bahwa kitabnya dimanipulasi nih. Baru pertama kali nih. Siapa? Iya, berani Tuhan sekali. manipulasi. Tadi kamu Berani mengakui banget. bahwa orang Nah, Yahudi itu bahwa mengatakan perjanjian lama itu nama YHWH itu buatan orang-orang Israel. Mansaf Minaf Enggak, itu baca buku itu. Kiamat mengakui secara terbuka bahwa perjanjian lama manipulasi itu. Manipulasi apa? Ini ya, apa namanya ya? Ini terpaksa gue ngeluarin data gua nih. Ini gue terpaksa ngeluarin data gua ya. Ini dari Yahudi, teks Qumran menggunakan Paleo Hebrew. Dan ini di Mazmur. Perhatikan sini kiamat. Nah, ini foto ini adalah Mazmur 119 59 sampai 64. Apa ini? Apa ini? Ini adalah ini kiamat. Adalah ini. Tuh. Dar. Selamat datang di kebenaran, ya. Elia.com. Ini Yahudi punya. Ya tahun berapa? Ini Qumran, Dead Sea Scroll. Ditemukannya itu tahun berapa? Dead Sea Scroll abad kedua sebelum Masehi. Lu kebanyakan ngobrol sama Edwin Huta Barat sih. Udah tahu doi tukang takya Korintus. Kena jadinya. Itu ditemukannya tahun 1947. Mana ada Dead Sea Scroll 1947? Dead Sea Scroll date back 2000 years ago. Iya, tahun berapa? 1947. Ditemukannya. Iya. Terus Lah ini 2000 tahun sebelumnya 1947 itu gimana? Gimana otaknya? sekarang nyambung nggak? 1900 ya, tahun 1900. Kemudian ternyata itu sebelum Masehi ribuan tahun. Lah iya kan data karbonasinya dicek. Ini kertasnya tahun berapa nih? Umur kertasnya tahun berapa? Cek per cek itu 2000 tahun di zaman sebelum Masehi. Udah kelar. Nih Mazmur, lu mau lari kemana sekarang? Ini aneh loh, masa Yesus baca terjemahan? Astagfirullah. Iya itu dia. Ya, Edwin ini pasti dia dicekokin Edwin ini. Saya tahu. Cekokin Edwin pasti. Edwin, nah, saya tahu.
Enggak, konsekuensi logiknya kiamat mengakui bahwa terjadi manipulasi dalam perjanjian lama itu. Quran ini yang manipulasi orang, saya nggak tahu. Aduh, Anda udah secara cukup, terbuka tadi berbicara bahwa nama Yod Hevafe itu buatan. Buatan manusia, aduh parah ini. Kata ya Allah, kalau kamu begitu, Allah pun itu nama Tuhan. Oh, jangan dulu ke Allah. Ini saya sudah temukan paleonya nih. Coba Pak Amir Ah. dibesarkan. Keluarkan data-data berikutnya nongol semua ngarang. Ini Parah, nih. buset dah. Pak Amir. Nah, ini paleonya. Genesis 2 ayat 4. Nih, ayat 4. Yod He Vav He. Nih. Yod He Vav He. Ayat 4 nih. Yod He Vav He. Ini paleonya. Kasih tahun berapa itu, Bro Malik? Wah, ceknya mau. Ini paleo kita cek ya. Ini tahun berapa? Paleo Hebrew. Paleo. Aduh. Parah ini kiamat ini. Masa Yesus baca terjemahan? Saya sebenarnya bisa nunjukkan ini sih dari Viral Bukan, ini. bro, tapi bahaya loh kamu narasinya. Masa YHWH adalah nama buatan manusia? Coba Anda lihat yang di Paleo Hebrew itu mana manuskripnya? Jadi Oke, begini loh. sebentar. Bahkan itu dikatakan abad 2 Iya. ya. Kok abad dua. kedua? Itu perkiraan loh tadi. Perkiraan. Ya, jadi- Bentar. Bahkan pendapat lain pun mengatakan itu 100 sebelum Masehi. Nah, pertanyaannya Septuaginta itu ngambil dari mana kalau bukan dari Paleo? Aduh, ini orang ini gimana Itu kan sih, bro? Abad 4 sebelum Masehi. Iya, pertanyaannya Septuaginta itu nyalin dari mana? Sumbernya dari apa? Kalau bukan Paleo, apa sumber Septuaginta? Nah, sekarang Paleonya sendiri itu loh tahun berapa ditemukan? Jelas orang itu kan menjaga Paleo, makanya di Gini. Saya kasih tahu ya. Loh, Jadi ya Oke. data eksponensial. Paleo. Jadi bentar. data eksponensial itu punya galat yang memang begitu Wih. tinggi. Paleo itu dari abad 10 sebelum Masehi. Nih. Paleo Ibrani Tahun. Kalau mau ngomong yang- Paleonya, yang paling awal diketahui ngomong berasal isinya, itu memang tua. Loh, tapi itu kan ditemukannya 1900. Kok bisa kemudian halusinasi itu? kok Berapa halusinasi abad sih? sebelum Masehi? Gini, logiknya kalau Paleo itu sesudah Septuaginta, pertanyaan ini, Septuaginta itu Gini menerjemahkan ada. dari Yang apa? jadi masalah, tulisan Yahweh itu baru ada itu tahun Nangis sudah berapa? nangis. Aduh, Nangis sudah nangis. pertanyaan ini, jika Paleo ada sesudah Septuaginta, pertanyaan ini, Septuaginta itu menerjemahkan dari naskah apa? Gini Coba loh, panggil, kamu coba nggak panggil Metatron, coba Kamu panggil kan nggak Metatron. nyambung kan? Bukan nyambung. Ngomong bahasa kemudian kamu nyambungin yang udah saya bantah. Nah sekarang Septuaginta berarti naskah yang resmi original kan? Berarti Hebrew adalah terjemahan. Itu konsekuensi Saya logis. ngomong Septuaginta itu kan terjemahan Ya udah diterjemahkan dari apa? dari Paleo Hebrew. Wah, udah itu kamu jawab sendiri. Aduh, gimana sih? Terus apa? Ya udah ini di dalam Paleo Hebrew. Yod Dalam He Vav Paleo He. Hebrew itu enggak dalam Paleo Hebrew itu yang tadi yang dikatakan oleh apa Kores tadi ditunjukkan di apa gulungan lautan mati. Itu kan tahun 1900. Sedangkan menyatakannya tahun berapa tadi kalau nggak salah? 3 ya sebelum Masehi ya. 3 abad 3 sebelum Masehi. Gini loh, saya ini kan orang Nah, matematika. sekarang coba kamu buktikan bahwa Paleo tidak pernah menulis. Dengar dulu. Saya kasih tahu. Kamu buktikan Paleo yang tidak pernah menulis Yod He Saya Vav He mana? kasih tahu dulu. Mana? Saya kasih tahu dulu. Ah. Jadi dalam Dalam apa? uji karbon itu kan dengan data Aduh, uji eksponensial. karbon lagi. Nah, ini saya kasih tahu. Makanya saya bilang itu keliru itu. Itu Ya, sekarang kamu punya bukti nggak Paleo yang tidak menulis tentang Yod He Vav He? Ada nggak buktinya? yo jelas kalau udah Ya diterjemahkan. mana? Gini lah saya kasih tahu. Septuaginta itu kan diterjemahkan dari 72. Ya, maksudnya begini, ada nggak Paleo yang tidak menulis Yod He Vav He? Harus Nah, ada. itu jelas itu. Ya Itu mana? Coba mana bukti? Iya, dari masing-masing suku itu Kok enam masing-masing? Ya Loh, buktikan iya. mana? Kamu dengar dulu. Itu argumentasinya dari 6 suku aja. ini Itu orang. nggak ada yang menulis Yahweh itu nggak ada.
dari 6 suku, Iya, mana? Coba buktikan. dari 12 suku bangsa Israel. Iya, itu kan asumsi Mereka itu kamu. enggak, kok asumsi, itu sejarah. Iya, coba buktikan naskah paleo yang tidak pernah, atau kejadian 2 yang kamu pakai paleo yang tidak ada Paleo tertulis itu oleh kan- Papi. Paleo itu kan baru ada ditulis, itu kan yang tadi itu yang Anda tunjukkan. Aduh, ini Yang orang itu ngerti nggak? diklaim, yang ya manuskrip itu diklaim sebelum Kamu kan berkata nama Yotefafe itu tidak pernah dikenal. Nah, artinya Nah, nanti- dari penulisan Iya, paleo, kalau ada, gini loh, logisnya gini, kalau Yahweh itu ada, pasti para rasul itu nulisnya YHWH di dalam. lah memang menulis Yahweh, ha? Mana para rasul menulis YHWH? Oke, gini ya, ini. Mana Oke. para rasul menulis? Oke, saya Bapak buktikan itu ya. YHWH. Saya buktikan. Hmm. Kalau di terjemahan memang nggak akan temukan. Oke, gini, tar. Contoh ya. Ya, tunjukkan manuskrip. Iya. Kok manuskrip? Perjanjian Baru.